nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas takdir Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama talabul ilmi. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Islam sehat lahir batin, barokah rezeki, barokah usia, barokah rumah tangga, berkah anak-anak kita, sehingga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk ahli kubur, mukminin mukminat, muslimin muslimat, abana wa ummahatana wa ajdadana wa jaddatana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhana wa satidatana wa satidatana wa liman istama'na hauna bisababi rajim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' marhumhum wa adkhilhum jannah. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan, kita mudzakarah terlebih dahulu Pak ya. Mengingat-ingat, barangkali ada yang lupa atau masih ingat Pak. Alhamdulillah, lupa ingat Pak. Kita membahas yaitu tentang rukun Islam, syahadat ya, kemudian sholat ya, kemudian ibadah apa, kemudian zakat, kemudian ibadah puasa ya, saum Ramadan. Fardu sholat, fardu saum, fardu zakat, juga ibadah haji itu kategori fardu. Maka disebut itu adalah ibadah badaniyah dohirah. Sekali lagi itu namanya ibadah badaniyah zohirah. Kemudian yang kedua ada ibadah badaniyah qalbiyah, ma'rifatullah, tafakkur, hubbullah. Nah, itu termasuk ibadah badaniyah qalbiyah. Ibadah badaniyah qalbiyah itu lebih utama dibanding dengan ibadah badaniyah dohirah. Tentu kesempurnaan iman itu bagi seseorang terkumpul pada dirinya dua kebaikan yang dilakukan oleh dohirah dan qalbi.
kemudian Ramadan itu dari Ramadan, ya ulama yang pertama mengatakan Ramadan itu dari Ramadan, artinya apa? Penghapusan, penghangusan gitu ya. Kemudian yang kedua, Ramadan itu artinya dari syiddatul har, ya panasnya, teriknya panas, karena pada waktu itu memang Ramadan dilaksanakan pada cuaca yang sangat panas sekali. Itu. Kemudian selanjutnya saum itu ada berapa tingkatan Pak? 3 tingkatan ya. Satu saum umum, kemudian saum khusus, ketiga saum khususin khusus. Insya Allah Bapak sudah paham itu. Ya, saum umum ini adalah hanya kaful batni, menahan tidak makan dan tidak minum saja. Kemudian kalau saum khusus, ya seluruh panca inderanya dijaga agar tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian kualitas khusus ini, maka pikirannya, hatinya juga ikut berpuasa. Jadi tidak terlalu condong kepada urusan dunia. Itu saum istimewa. Jadi saum awam, saum khusus, saum khususil khusus. Insya Allah karena sebentar lagi, 2 bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah saum. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu ilmunya, insya Allah tinggal praktek. Meskipun nanti Pak kita akan bahas secara rinci, ada yang wajib qada, ada yang wajib fidyah, ada yang wajib qada dan fidyah. Kemudian ada yang tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Nogelo eta mah. Teu wajib qada, teu wajib fidyah. Nu saha cenah Pak eta teh? Al majnun cenah jalmi gelo. Memawi upami alim puasa, alim fidyah, alim qada, alim fidyah. Allah Akbar. Itu nanti akan dibahas secara khusus di bab akhir bab saum. Baik. Itu. Enggak ada pertanyaan kan? Insya Allah. Ya, ada ini mah cuma mudah karo saja mengulang. Baik. Kita lanjutkan. Nanti pertanyaannya Pak Yusuf ya, siapa? Mansur nanti pertanyaan Pak ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullah. Wa khamisuha, kita membahas yang kelima, yaitu rukun Islam yang kelima, hijjul baiti. Hijjul baiti, melaksanakan ibadah haji atau berhaji ke Baitullah. Qasduhu lil haji awil umrati, tujuannya ke Baitullah ini untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Manis tato'a ilaihi sabila, bagi mereka, untuk manusia yang mampu, sabilan perjalanannya ke Baitullah. Jadi ya umrah ibadah haji mesti ke Baitullah. Tidak sah ibadah haji atau umrah kalau bukan ke Baitullah. Manistato'a, akan gugur kewajiban ibadah haji jika kita tidak mampu. Makanya Pak 5 apa ya? Fardu itu sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Gugur kefarduan ibadah haji kalau tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu gugur. Karena ibadah haji ini perlu kemampuan zat bekal. Makanya harus ya kudu siap pesak, kudu siap pasuk, kudu siap fisik. Pesak apa? Ya zat bekal. Sekarang berapa Pak? 40 ya. Kalau daftar sekarang kira-kira berangkat kapan Pak? 20 tahun. Subhanallah. Bejubel Pak ya. Itu kebagian enggak ya kita kira-kira? Insya Allah mudah-mudahan. Bapak, kalau saya belum ibadah haji saya Pak. Kalau Bapak sudah belum? Alhamdulillah.
sudah, yang belum. Nah, ada doanya apa ya? Allahumma balighni hijjah baitika muharram wa ziyarata qabr nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teangkat wae baca surat haji, Pak. Ada kan surat haji ya? Itu ya, baca surat haji insyaallah. Teangkat wae ya surat-surat tanah aja jauh pejual insyaallah. Itu ibadah haji. Manis tato'ah bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji. Pesa, pase, isi. Kalau fase ini apa-apa? Ya harus benar-benar iman kepada Allah, karena maksud dan tujuannya adalah hanya semata-mata menjalankan syariat. Berarti imannya harus kuat. Fase. Nah, kemudian fisik. Wah, subhanallah, luar biasa sekali melaksanakan ibadah haji. Perlu fisik yang stamina. Nah, itu. Wahwa yaitu ibadah haji minas syara'i'il qadimati, dari syariat yang terdahulu. Bal min nabiyyin illa wa hajja, khilafan liman istasnahu dan wasolihan. Wahwa yaitu minas syara'i'il qadimah, haji ini termasuk dari syariat-syariat yang terdahulu. Bal ma min nabiyyin illa wa hajja, bahkan tidak ada di antara para nabi melainkan pasti mereka sudah melaksanakan ibadah haji. Jadi bukan Nabi Muhammad saja yang telah melaksanakan ibadah haji, nabi-nabi terdahulu pun sudah melaksanakan ibadah haji, kecuali katanya masih dalam ikhtilaf, yaitu siapa? Nabi Hud dan Nabi Soleh. Jadi semua nabi pernah melakukan ibadah haji, kecuali yang masih ikhtilaf, berselisih paham, siapa? Nabi Hud dengan Nabi Soleh. Apakah Nabi Hud dan Nabi Soleh ini melaksanakan ibadah haji ataupun tidak? Ini masih khilaf. Tapi kalau melihat kepada bait yang sebelumnya, para nabi itu telah melaksanakan ibadah haji. Tentu apakah syariat yang dilaksanakannya sama seperti yang kita lakukan? Masing-masing punya syariat, punya aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi semua nabi melaksanakan ibadah haji, cuma yang masih ikhtilaf itu nabi siapa? Hud dan Nabi Soleh. Itu masih selisih paham. Apakah beliau melaksanakan ibadah haji ataupun tidak? Ya, kita yakin saja semua para nabi telah melaksanakan ibadah haji. Waruya, dan diriwayatkan, anna Adama, sesungguhnya Nabi Adam, hajja, telah melaksanakan ibadah haji arba'ina sanatan, selama 40 tahun, minal hindi masyian, dari India dengan berjalan kaki. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Arba'ina sana, 40 tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Siapa Pak? Nabi Adam alaihi salam. Wa Isa, sedangkan Nabi Isa yahtamilu annahu hajja qabla rafi'il sami, sedangkan Nabi Isa itu dimungkinkan annahu, sesungguhnya beliau Nabi Isa hajja, telah melaksanakan ibadah haji qabla rafi'il sama, au annahu yahujju hina yanzilul ardh. Kalau Nabi Isa memang diperselisihkan, Pak. Apakah dia melaksanakan ibadah haji sebelum beliau diangkat ke mana? Ke langit, atau Nabi Isa ini akan melaksanakan haji nanti, akan turun kembali. Ini kan sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pak ya. Pada akhir zaman itu akan turun siapa? Nabi Isa alaihi salam, yang melanjutkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi satu akidah, sehingga yang kita ketahui namanya bukan Nabi Isa, tapi siapa Pak? Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi sudah datang, ya
insya Allah Pak, agama Islam akan gemerlap, akan menuju kegemilangan. Cuma setelah beliau wafat terjadi angkara murka. Setelah terjadi angkara murka, tentu tinggal nunggu waktu saja kiamat kubro Pak. Ini kan menjadi akidah bahwasanya Nabi Isa ini akan turun kembali, karena dulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barrafa'ahu, diangkat. Kaitannya dengan beliau melaksanakan ibadah haji masih khilaf. Kan tadi dikatakan bahwasanya semua nabi itu telah melaksanakan ibadah haji. Yang diperselisihkan adalah pertama Nabi Hud dan yang kedua adalah Nabi Soleh. Kemudian apakah Nabi Isa ini melaksanakan ibadah haji? Ya, cuma menjadi pertanyaan, apakah beliau melaksanakan ibadah haji sebelum diangkat ke langit atau nanti sewaktu beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari langit. Pak, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Kalau tidak salah di langit kedua, kalau tidak salah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa akan melaksanakan ibadah haji. Wafil khobar, di dalam hadis disebutkan, man qada nusukahu, barang siapa yang menunaikan ibadah haji. Ini mungkin fadilah, keutamaan. Wasaliman nasu, dan manusia selamat, min yadihi, dari tangannya, walisanihi, dan dari lidahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Allah. Nah ini Pak, keutamaan melaksanakan ibadah haji. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Tapi ada satu syarat Pak. Ya, setelah melaksanakan ibadah haji itu, orang lain harus selamat dari ucapan dan perbuatan kita. Artinya apa? Ya, kedudukan haji kan ada haji mabrur, ada haji mardud. Nah, makanya yang sudah melaksanakan ibadah haji, jaga semoga kualitas makbulnya ibadah haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam satu riwayat Pak, di depan surga itu berjubel. Satu ada golongan putih katanya Pak ya. Kemudian ada golongan apa? Golongan merah dan golongan hijau. Mereka itu berebut Pak, mau masuk apa? Dalam kitab Durratun Nasim kalau tidak salah riwayat itu diceritakan. Jadi ada 3 golongan yang siap masuk surga. Satu golongan putih, 2 golongan merah, kemudian ketiga golongan hijau. Siapa Pak golongan putih? Golongan putih itu adalah mereka orang-orang yang mati syahid di dalam melaksanakan ibadah haji. Ditanya, kenapa kamu belum masuk surga? Oh iya, saya tidak berani masuk dahulu kepada mana? Ke surga. Karena kenapa? Saya tahu masuk surga ini, kata ulama, makanya saya tidak mendahului ulama. Jadi ternyata takdirnya bagus Pak Hujat ini ya, tidak mau masuk surga karena saya menghargai siapa? Ulama. Karena saya tahu bahwasanya orang yang mati syahid akan masuk surga itu dari siapa? Ulama. Kemudian ada yang kedua, golongan merah. Golongan merah itu adalah orang yang gugur syahid dalam peperangan. Loh, kenapa? Kamu tidak masuk surga? Loh iya, saya ini tahu yang gugur di medan pertempuran akan masuk surga itu dari siapa? Ulama. Makanya saya tidak mau mendahului siapa Pak? Ulama. Tuh, jadi Pak ya, ahli apa yang hujat tidak mau masuk duluan kemana? Ke surga. Nunggu siapa? Ulama. Orang yang gugur di medan pertempuran pun juga tidak mau mendahului siapa? Ulama. Kemudian yang hijau itu kan ulama. Itu Pak ya, ditanya, lah kok kenapa? Kamu tidak mau masuk surga? Kata siapa Pak? Kata ulama, iya, karena pesantren saya dibangun oleh orang yang kaya dan dermawan. Karena madrasah saya dibangun oleh orang kaya dan dermawan, maka saya tidak mau mendahului siapa? Mereka yang dermawan. Jadi mereka yang pertama kali masuk surga itu siapa Pak? Orang kaya dermawan. Umawi upami gaduh artosma, Pak Ustadz ongkosan Pak. Nah ujung nakalinya ya harus upami tinimbang bapak 2 kali apa
berangkat ibadah haji, karena kan yang fardunya berapa kali Bang? 1 kali, yang kedua sunat sudah. Pak Ustadz di sini ada berapa? Ada 4, ada 5, yang kosan satu-satu malah. Betul kan Pak? Iya, karena yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Wajib itu 1 kali. Kadang kan dikatakan barang siapa yang memenuhi kebutuhan sesama muslim, maka derajatnya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kan tenang, kan Pak Ustadz ya. Mangga DP heula ti abdi ayeuna 25 juta daftar we heula. Gitu kan Pak ya? Iya, subhanallah. Nah, itu Pak, kaitannya orang yang dermawan yang pertama kali masuk surga. Ustadz nanti Pak, nunggu ya dermawan dulu Pak. Hujat nanti Pak, gitu ya. Kemudian yang mati syahid nanti ya. Makanya tentu ini adalah menjadi satu isyarat bahwasanya ya yang dermawan itu luar biasa Pak. Maka di sini disebutkan wa isa man qada, barang siapa yang menunaikan ibadah haji, wasaliman nasu, kemudian mampu menyelamatkan manusia min yadihi, dari tangannya, wali lisanihi, dan lidahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, ya ma taqaddam yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar yang terakhir. Wa infaqud dirhamil wahid fi dzalika, dan menginfakkan 1 dirham di dalam melaksanakan ibadah haji, ya yu'dilu alfa alfin bima siwahu, itu membandingi 1.000.000 ganjaran di waktu selain haji. Pak, ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu koin dari apa Pak? Dari emas ya, yang hampir 99% itu emas, koin. Nah, kalau dirham itu koin dari apa? Yang 99,95% itu dari apa? Perak. Berarti kalau 1 dirham itu kira-kira berapa dirupiahkan Pak? Ya tergantung harga perak sekarang berapa. Ya 50. Ya ada kan, ada yang 50.000 Pak ya. Kalau emas berapa? Ya kira-kira berarti 1. Kalau nilainya rupiah, jadi bukan real Pak ya. Kalau real mata uang gitu ya, mata uang Arab real. 1 real berapa sekarang? Ya itulah kira-kira. Berarti kalau 1 dirham ini ya, barang siapa yang meninfakkan, jadi nolongan Pak, anjeunna teh bade angkat ibadah haji, mangga ya ongkosna ti abdi, langkung tisa dirham, maka akan berlipat ganjarannya menjadi 1.000.000 dirham selain di waktu melaksanakan ibadah haji. Jadi kinten-kinten apa? Mending angkat 2 kali atau nu sakali nadi ka nu saneskeun. Langkung saya di ka nu saneskeun Pak ya. Nah itu kaitannya dengan apa? Karena kenapa? Ada kadang-kadang orang ya, bukan sebetulnya sih tidak jadi masalah gitu ya, mau 2 kali mau 4 kali juga melaksanakan ibadah haji. Tapi ada dalam satu riwayat dia bolak-balik melaksanakan ibadah haji, tapi dia punya tetangga yang fakir dan miskin, yang akhirnya dia masuk neraka. Pulang anting melaksanakan ibadah haji, ari tatangin anu fakir miskin teu kaurus tah. Tentu akan lebih baik seperti begitu. Itu kaitannya dengan apa? Karena kenapa? Harus selamat manusia dari ucapan dan tangannya. Jadi yang kedua gitu, barang siapa yang menginfakkan 1 dirham bidzalika dalam melaksanakan ibadah haji, itu akan membandingi alfa alfin 1.000.000 ganjaran bima siwahu, di selain melaksanakan ibadah haji. Kemudian selanjutnya wa wurida fil khabar, diceritakan juga di dalam hadis, annal baital haram, sesungguhnya baital haram, yahujjuhu kulla amin 70.000. Yahujjuhu telah melaksanakan ibadah haji, jadi rutin Pak. Setiap tahun itu 70.000 minal bashar, 70.000 manusia akan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau secara
hitungan matematis setiap tahun itu 70.000 manusia yang melaksanakan ibadah haji. Fa idza naqasu an dzalika, itu hitungannya tadi berapa Pak? 70.000. Fa idza naqasu, jika kurang dari 70.000 manusia, atammahumullahu azza wa jalla manal malaikati, maka Allah akan menyempurnakan dari golongan para malaikat. Jadi jumlahnya setiap tahun berapa? 70.000. Jika kurang orang yang melaksanakan ibadah haji 70.000, maka Allah akan menyempurnakan jumlahnya sampai 70.000 dengan mengutus siapa Pak? Para malaikat. Allahu Akbar. Kita sudah 2 kali tidak melaksanakan ibadah haji, mungkin ya untuk dari Indonesia, tapi dari wilayah-wilayah lain ya masih tetap ada yang tawaf, ada yang lontar jumroh. Karena situasi apa Pak? Ya seperti begini, entah nih sekarang 2 bulan lagi ke depan katanya Januari sudah mulai ada apa? Pelaksanaan ibadah umroh terbatas. Ya syukur-syukurlah. Karena kenapa? Wah subhanallah, ada satu kekhawatiran jika memang Baitullah tidak dilaksanakan ibadah haji. Tapi meskipun 2 tahun ke belakang secara nalar akal kurang dari berapa Pak? 70.000 manusia, Allah akan menyempurnakannya dengan para malaikat, sehingga setiap tahun jumlah orang yang melaksanakan haji itu tetap berapa? 70.000. Allah. Fa idza zadu ala dzalika, fa idza zadu, jika melebihi dari berapa? 70.000 manusia, yaf'alullahu ma yurid. Ya, itu sekehendak Allah. Allah mau menambah ataupun tidak. Jadi contoh dari kuota yang sudah didata pelaksanaan ibadah haji ini sudah mencapai 70.000 manusia. Ya, yaf'alu ma yasha. Allah mau menambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal baital ma'mur, sesungguhnya baital ma'mur fis sama'ir rabi'ah, di langit yang keempat, tahujju ilaihil malaika kama tahujjul basyaru ilal baitil haram. Ternyata para malaikat pun juga setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Di Baitul Ma'mur itu para malaikat tahujju, gitu ya, bertawaf melaksanakan ibadah haji kama tahujjul basyar ilal baitil haram, sebagaimana manusia melaksanakan ibadah haji. Jadi ternyata tidak berhenti Pak, para malaikat pun sama melaksanakan ibadah haji. Luar biasa sekali. Nah, itu Pak, kaitannya dengan apa? Para malaikat pun di Baitul Ma'mur Pak tempatnya ya. Jadi kalau malaikat ini melaksanakan ibadah haji di Baitul Ma'mur fis sama'ir rabi'ah, di langit keberapa? Keempat. Nah itu kaitannya dengan apa? Dengan ibadah haji. Nuktah. Hukia diceritakan an Muhammad ibnil Munkidir, lah diceritakan dari Muhammad bin Munkidir, annahu, sesungguhnya beliau. Ini ada kisah Pak. Ya, Muhammad al-Munkadir, Muhammad al-Munkadir, annahu, sesungguhnya beliau, siapa? Muhammad bin al-Munkadir ini, hajjah salasan wa salasina hujjah. Dia telah melaksanakan ibadah haji selama berapa? 33 kali. Coba bayangkan Pak. Ya, beliau melaksanakan ibadah haji berapa kali? Sudah 33 kali. Salasan wa salasina hijjatan. Falamma kana akhir hajjati hajjaha, pada waktu yang ke-33 kali beliau melaksanakan ibadah haji, qala wa huwa bi Arafah, dia berdoa di mana Pak? Di Arafah. Itu. Allahumma innaka ta'lamu ya Rabb, ya Allah, Engkau tahu aku ini telah melaksanakan ibadah haji dan aku telah berwukuf di tempat ini salasan wa salasina waqfatan, telah berwukuf di Arafah ini selama 33 kali. Doanya begitu Pak. Siapa nih? Muhammad al-Munkadir. Fawahidatun an fardi. Jadi kan 33. Satu
dari 33 itu adalah untuk kewajibanku. Wathaniyatu an abi, dan wukufku yang kedua untuk siapa? Bapakku. Wasalisatu, dan wukuf yang ketiga an ummi, untuk siapa? Ibuku. Jadi sisanya berapa Pak? 30. Nah, jadi kan beliau melaksanakan ibadah haji berapa kali? 33 kali. Dan wukuf pun pasti akan berapa? 33 kali. Karena kan yang membedakan ibadah haji dan umroh itu memang ada wukuf mana Pak? Di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi wukuf di Arafah ini termasuk rukun haji. Jadi jika berhaji tidak melaksanakan apa? Wukuf, ya tidak sah haji.